Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Gina Nabila, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Rengas Depok. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan mengambil KD 4.11 mengonstruksi tes negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siap menyukseskan kegiatan uji kinerja Ibu Gina Nabila. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Doa selesai. 10 IPS 7, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang.
pengajuan atau permintaan seseorang dengan syarat tertentu. Oke, yang ketiga, saat terdapat konflik atau masalah dengan teman, apakah kalian pernah menyelesaikannya dengan perundingan atau kesepakatan? Dengan perundingan? Bukan dengan sindir-sindiran? Tapi baiknya harus dengan perundingan. Nah, yang terakhir, pernahkah kalian membuat suatu perjanjian atau kesepakatan tertentu yang saling menguntungkan dengan teman kalian? Pernah ya, yang saling menguntungkan. Ya, misalnya seperti tadi pikirnya pengennya hari Rabu tukeran sama bunga, asalkan bunga cuma nyapu aja. Itu kan saling menguntungkan. Bunga sesuai dengan keinginannya, kemudian tadi yang minta hari Rabu juga sesuai dengan keinginannya. Artinya itu sudah mencapai kesepakatan. Nah, berarti kalau KBM ini terisi iya semua, artinya memang benar, sadar atau tidak sadar kalian sudah melakukan kegiatan negosiasi. Nah, betul sekali, teks negosiasi sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu ini dia tujuan pembelajarannya. Nah, teman-teman, ini tujuan pembelajarannya. Sekarang pertemuan kedua, kemarin pertemuan pertama kita membahas struktur dan kaidah. Nah, sekarang tujuannya adalah mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks negosiasi. Jadi kalian akan berlatih mengonstruksi atau menulis teks negosiasi dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, siap ya? Siap. Anak-anak, Ibu memang sengaja membuat pembelajaran hari ini secara berkelompok supaya kalian lebih mudah untuk mengonstruksi teks negosiasi. Ya kan? Kalau bersama-sama akan jauh lebih mudah, betul? Betul. Nah, kalian bisa saling berdiskusi. Oke? Nah, setelah teks negosiasinya selesai, nanti akan direvisi oleh kelompok lain. Maksud itu akan dikoreksi oleh kelompok lain, hasil koreksinya akan direvisi oleh kalian sendiri nantinya. Setelah itu, apalagi akan dipresentasikan di depan. Jadi sebelum presentasi direvisi dulu supaya yang dipresentasikan itu adalah teks negosiasi yang sudah benar, sudah baik ya, secara struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, teman-teman, kalian tadi sudah mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Saatnya sekarang Ibu mau melakukan pretest dulu. Kalian akan pretest dulu supaya Ibu tahu pengetahuan awal kalian itu sampai mana. Ya, sudah sampai mana? Silahkan buka tautan yang sudah Ibu kirim di grup. Ya, tautan word wall di sana. Ada kuis untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Silahkan. Apa bisa dibuka? Iya, betul yang itu. Betul. Silakan dibuka. Yang kedua, Bu. Iya, yang kedua. Masukkan namanya, nama lengkap ya. Nah, sekarang coba dibuka flipbooknya. Nah, di sana ada galeri video. Oke, mari kita saksikan video berikut ini ya. Penertiban ratusan pedagang pasar Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat nyaris ricuh. Pedagang yang menolak direlokasi marah sehingga rencana relokasi terpaksa ditunda. Ratusan pedagang ini berupaya menghalangi petugas Satpol PP yang hendak menertibkan lapak pedagang. Suasana relokasi memanas karena pedagang menolak hingga terjadi aksi saling dorong. Mereka keberatan dengan rencana pemerintah Kabupaten Karawang yang akan merelokasi pedagang ke pasar baru yang telah disiapkan. Selain harga lapak yang dinilai mahal, fasilitas yang ada di pasar baru juga dianggap kurang memadai. Untuk menghindari bentrokan, petugas Satpol PP terpaksa mundur.
tidak ada kesepakatan antara pemerintah dan Pedagang. silakan Nak. Tapi menurut aku Bu ya, itu udah ada kesepakatan gitu antara warga sama bupati atau pemerintah ya. Itu cuma ada oknum. Iya, betul sekali Dewi dan Naila tadi jawabannya ya. Tapi terlepas ada atau tidaknya oknum, memang betul. Kenapa kericuhan itu bisa terjadi? Itu karena belum adanya kesepakatan. Belum adanya kesepakatan yang benar-benar antara pemerintah dan pedagang. Ditambah dipanas-panasi oleh tadi mungkinnya oknum. Jadi ya seperti itu, rusuh. Nah, mungkin nanti kalian juga akan menghadapi situasi yang seperti itu, di mana kalian harus bernegosiasi. Oleh karena itu kita sekarang belajar bagaimana menjadi seorang negosiator yang hebat dengan bahasa yang santun. Seperti itu. Jadi ini pembelajaran yang cukup penting untuk kedepannya nanti. Seperti itu ya teman-teman. Ya, Bu. Oke. Nah sekarang buka lagi flipbooknya. Halaman 2. Di sana ada contoh teks negosiasi. Siapa yang mau membacakan? Wah, apa harganya boleh saya tawar, Pak? Boleh. Mau nawar berapa, Mas? Kalau 200.000 gimana, Pak? Waduh, harga segitu terlalu rendah. Mas, maaf, belum bisa. Kalau saya naikkan jadi 250.000 gimana? Naikkanlah lagi, Mas, agar bisa menutup modal. Ya paling saya hanya bisa sampai 270.000, Pak. Ya sudahlah, yang penting laku terjual walaupun sedikit. Saya butuh dulu ya, Mas. Terima kasih, Pak. Ini uangnya. Kalau sekarang kita mulai berlatih untuk menulis, sudah siap? Oke, diskusikan dulu langkah-langkah menulis teks negosiasinya di flipbook halaman 13 sampai halaman 15. Silakan diskusi kelompok dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Halaman 13 sampai 15 jadi diskusi kelompok Nak. Ganti lagi. Nanti setelah diskusi kita bahas bersama-sama. Silakan. Oke teman-teman, kita sudah selesai untuk waktu diskusi. Sekarang kita bahas sama-sama ya. 8 poin langkah-langkah untuk menulis teks negosiasi. Yang pertama apa? Coba kelompok ini yang pertama apa? Pertama apa, Jen? Yang pertama itu tentukan tema. Ya, menentukan Tema. Nah, menurut kalian apa pentingnya sih menentukan tema? Mungkin karena kalau nggak ada tema kita dulu mau membahas apa. Betul, itu untuk arah kita ya, supaya tidak keluar jalur. Misalnya temanya jual beli, ya kan? Bisnis atau tema kekeluargaan, ya kan? Seperti itu supaya kita tidak keluar jalur. Kita punya jalurnya, betul. Kalau yang kedua, apa? Yang kedua, misalnya kalau temanya jual beli, berarti ada pedagang dan pembeli, atau dan penjual. Oke, penjual dan pembeli. Ya, betul, seperti itu. Ditentukan dulu kan? Ya. Langkah yang ketiga, kepentingannya apa? Kepentingan apa? Nanti untuk didiskusikannya apa? Seperti itu. Apa yang dinegosiasikan? Menentukan kesepakatan antara dua belah pihak. Yang keempat, menentukan kesepakatan antara Dua belah pihak. kalian tentukan ini jual beli ini sepakatnya di harga berapa? Tentukan dulu ya pada saat mau menulis teks negosiasi, tentukan dulu. Kalau temanya jual beli, kalian harus tentukan sepakati kira-kira
Revisi itu penting teman-teman. Karena kita kan yang namanya manusia ya, ada human error ya. Kadang-kadang ada typo, ada salah ketik. Itu kita di akhirnya harus ada proses revisi. Nanti setelah teks negosiasi ini jadi akan ditukarkan antar kelompok untuk dikoreksi. Ya, setelah tahu kesalahannya apa, akan dikembalikan lagi ke kelompok masing-masing untuk direvisi, disunting, diedit lagi supaya lebih baik lagi teksnya. Seperti itu. Paham? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Oke, cukup. Oke teman-teman, sekarang ibu punya gambar. Nah, di flipbook kalian juga ada. Gambar ini akan menentukan topik apa atau tema apa yang akan kalian gunakan pada saat menulis teks negosiasi. Ya, nah di sini ada 5 gambar. 5 gambar ini akan dikocok menggunakan
menyelesaikan tugas hari ini yaitu menulis atau mengonstruksi teks negosiasi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, di LKPD kalian di halaman terakhir itu ada kolom revisi. Nah, untuk merevisi apa saja yang mungkin salah di dalam teks negosiasi kalian, silakan tukarkan dulu lembar kerja ini ke kelompok yang lain. Ya, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 1. Setelah selesai dikoreksi, kembalikan lagi ke kelompok pemiliknya untuk direvisi. Silakan ditukar. Ini sudah. Nah, silakan direvisi. Hasil koreksi yang teman-temannya silakan direvisi. Mungkin ada yang salah tanda bacanya. Silakan direvisi, disunting lagi, didengarkan. Ada tidak? Kalau diperagain boleh nggak? Iya, harus diperagakan. Boleh. Silakan. Ya, sudah selesai kalian mengerjakan atau menulis teks negosiasi secara berkelompok, kemudian sudah disunting juga atau sudah direvisi juga. Sekarang tinggal presentasi dengan metode main peran. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Kamu mana? Waduh, semuanya nih. Aku mau pilih kelompok ini dulu deh. Kelompok berapa? Tiga. Kelompok 3. Silakan ke depan, tepuk tangan semuanya. Boleh dibawa teksnya? Iya, boleh bawa properti, boleh. Silakan. Pagi guys. Siapa yang bikin kali ini? Akhirnya tuh. Kalian mau bikin apa? Ada yang bagian sama yang Saya janji, ini yang terakhir kalinya deh Bu. Saya akan biarkan kalian masuk, tapi harus membersihkan lapangan duduk 1 minggu ke depan. Hah? 1 minggu? 3 hari aja boleh nggak Bu? Iya, 3 hari Bu. Kita benar-benar janji gak akan kesiangan lagi. Kalau kalian masih melanggar, bagaimana? Oke, teman-teman, semua
Jadi pembelajaran kali ini tuh kita membahas tentang teks negosiasi atau bisa disebut tawar menawar. Ya. Di dalam negosiasi itu bukan cuma harga untuk dalam pasar gitu, tapi kita juga bisa menawarkan tentang destinasi wisata, bisnis, Ya. dan juga mungkin pendidikan di dalam lingkup sosial ataupun keluarga. Betul. Saya juga sekarang belajar kalau di negosiasi itu ada teksnya di pelajaran bahasa Indonesia, dan dalam pelajaran tersebut kita mempelajari tentang strukturnya, yaitu strukturnya ada orientasi, pengajuan, penawaran, kesepakatan, dan juga penutup. Ya. Lalu dalam negosiasi itu kita tidak boleh menekan pihak lain, kita juga harus bersikap sopan. Nah, jadi dalam negosiasi itu kita harus menguntungkan kedua belah pihak, dimaksimalkan untuk menguntungkan kedua belah pihak. Jadi kita tidak boleh menguntungkan diri sendiri saja. Ya. Jadi mungkin itu aja sih. Oke, tepuk tangan. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ya. Dan alangkah lebih baiknya kita tutup pembelajaran hari ini dengan kembali membaca doa. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai bertemu kembali.